kabarnya, Bu Febri? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Mungkin ada sedikit masalah, Bu, yang ingin saya ceritakan. Ya. Ya, ini masalah proses belajar mengajar di kelas. Ya, kemarin kan saya mengajar di kelas 11 IBB 2. Ya. Di saat saya mengajar itu siswanya ribut. Ya. Ya, di saat saya menjelaskan mereka tidak memperhatikan. Ya, ada yang bermain-main, ada yang saling mengganggu temannya. Ya. Ya, mungkin pengaruh dari COVID. Ya, mereka mungkin malas belajar di rumah. Ya, akhirnya karena di saat saya menjelaskan mereka tidak perhatikan, saya kasih keluar. Ya. Di saat saya kasih keluar sekitar ada 5 orang. Ya, saya tidak tahu ternyata ada pengawas. Ya, pengawas tersebut bertanya kepada siswa yang keluar itu, ya bertanya kenapa dikasih keluar. Ya, kemudian kemudian si pengawas itu langsung masuk. Ya, langsung masuk bertanya kepada saya sebagai guru. Dia bertanya kenapa dikasih keluar siswa ini. Pengawas tersebut menegur saya, seharusnya jangan dikasih keluar, harusnya ditegur. Ya, kemudian pengawas tersebut melapor kepada kepala sekolah, kemudian memanggil saya, kemudian saya juga ditegur. Ya, kemudian saya merasa kurang enak. Ya, tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Sekarang hasil apa yang ingin dicapai? Saya bersama ibu mungkin bisa mencari sama-sama solusinya, gimana caranya supaya masalah ini cepat selesai. Ya. Sekarang dalam pertemuan fokus dari tujuan kita hari ini itu apa? Fokusnya mungkin supaya bagaimana caranya supaya masalah ini tidak berlarut-larut, supaya kepala sekolah juga tidak kecewa terhadap saya dan mengurangi jam saya. Selanjutnya agenda apa yang akan kita diskusikan? Kita sama-sama untuk mencari solusi bagaimana supaya siswa lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan tidak ribut. Apa hal yang terpenting dalam hidupmu saat? Saya berharap mudah-mudahan siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar dan kejadian yang kemarin itu yang dikeluarkan tidak terulang lagi. Siswa mungkin lebih memperhatikan apa yang saya jelaskan dan tidak ditegur lagi oleh pengawas. Iya, betul sekali. Sekarang apa mimpi yang ingin Febri capai? Mungkin saya harap mereka lebih aktif saja belajar, lebih termotivasi lagi belajar, supaya masa depan mereka lebih baik lagi. Apa hambatan yang dialami dalam proses tersebut? Ya, mungkin hambatan saya seperti proses belajar kemarin. Ya, banyak siswa di saat saya mengajar mereka ribut, mereka tidak memperhatikan. Ya, mungkin saya juga sebagai guru kalau lagi menjelaskan bahwa ributan tidak konsen. Ya, kalau ada siswa yang lain yang ingin memperhatikan tapi ada teman yang ribut kan ya tidak memperhatikan juga, Bu. Iya, betul. Bagaimana kamu mengatasinya? Saya mengatasinya mungkin dengan cara lebih memotivasi siswa. Iya. Ya, supaya mereka lebih memperhatikan, karena kalau di saat itu untuk masa depannya mereka. Iya. Seberapa efektif itu kamu lakukan? Tiap mengajar. Iya. Apakah jika dari skala 1 sampai 10 saat ini posisimu berada di level berapa untuk mencapai mimpi tersebut? Ya, mungkin kira-kira level 8, Bu. Iya. Ya, karena saya berharap siswa lebih baik lagi. Ya, bukan kayak kemarin ya. Ya, mungkin saya berharap siswa lebih baik lagi supaya lebih memperhatikan, ya tidak berkeliaran, ya tetap fokus belajar. Apa hal pertama yang menurutmu penting untuk dilakukan demi mencapai mimpi tersebut? Hal pertama yang ingin saya lakukan yaitu lebih berharap siswa lebih termotivasi lah dalam belajar, karena itu hal yang utama, motivasi. Ya, karena kalau tidak ada motivasi siswa susah dalam belajar. Iya. Hal apa saja yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut?
Mungkin memberi pengarahan kepada siswa ya, bahwa kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh maka akan mencapai tujuan yang baik. Misalnya kalau kita belajar, otomatis kita akan mendapat sesuatu hasil yang baik juga. Iya, betul sekali. Jika ada hambatan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin hambatan seperti yang kemarin, saya akan memberikan siswa dulu tugas, Iya. memberikan siswa tugas. Ya, kalau dikerjakan dengan baik, mungkin saya akan mempertimbangkan bahwa ini siswa masih bisa mau belajar. Iya. Ya. Tapi kalau sudah tidak bisa diarahkan seperti itu, ya mungkin masih hal yang sama dikasih keluarkan. Iya. Apakah itu artinya jika kamu sudah memberikan tugas, kemudian siswa mengerjakan tugas tersebut, apakah tidak ada cara lain lagi yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Cara lain mungkin ada, Bu, dengan mungkin memberi pengarahan, memberi saran pada anak tersebut. Nah, apakah setelah kamu melakukan beberapa hal tadi itu berarti bahwa kamu sudah menyebut dirimu berhasil? Mungkin belum, Bu. Iya. Di saat saya mengajar mungkin siswa masih merasa bosan. Iya. Ya. Mungkin saya akan berusaha supaya mengadakan proses pembelajaran secara bervariasi supaya siswa tersebut tidak bosan. Iya. Bantuan apa yang akan kamu lakukan untuk mendukung tindakanmu tersebut? Mungkin bantuannya bisa sama-sama pergi di ruangannya KS untuk membahas masalah siswa yang sudah keluarkan. Ya, dan dengan pengawas, KS dengan pengawas, ya, bahwa saya mengeluarkan siswa tersebut karena ada alasannya. Ya, alasannya mungkin kayak yang saya ceritakan yang tadi. Ini apa 3 hal pertama yang akan kamu lakukan? Yang pertama mungkin sama-sama membahas dengan kepala sekolah. Yang kedua mungkin dari proses belajar mengajar atau dari mengajar saya, mungkin saya akan memvariasikannya. Yang ketiga mungkin berkolaborasi dengan guru-guru, ya, cara menyelesaikan proses pembelajaran bervariasi itu seperti bagaimana? Iya. Selanjutnya silakan, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pertemuan kita hari ini? Saya akan lebih belajar lagi bagaimana cara mengajar yang baik, yang tidak monoton, ya, strategi pembelajaran yang bervariasi supaya siswa tidak bosan dengan pengajaran saya. Dan mungkin bisa juga kamu tidak akan lagi menularkan mungkin sesuatu. Iya, saya tidak akan menularkan lagi. Mungkin saya akan memberi pengarahan yang lain supaya siswa lebih mendengarkan. Oke. Saya kira pertemuan kita ini hari ini sudah cukup. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai.